Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, kita hari ini akan membahas mengenai salah satu tema yang memang ini dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita dibutuhkan ini. Karena juga kemajuan teknologi tidak hanya mempermudah kegiatan kita dalam kegiatan hari-hari, tetapi juga ini membuka peluang ekonomi dan salah satunya ini berjualan online. Dan juga seperti apa sih untuk memulai berjualan online ini, apalagi memang kemajuan teknologi saat ini sangat mempermudah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Mbak Sri Mulyati, pelaku UMKM kuliner ini dengan brandnya Pempek Pak Eko. Ya. Halo Mbak, apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Mbak. Alhamdulillah sehat selalu. Ya. Terus juga narasumber kita yang kedua ini ada Mbak Nindi Risma, sama pelaku UMKM juga. Ini nama brandnya Jajan Enak by Nindi Risma ya. Iya, halo Mbak Risma, apa kabarnya? Mbak Risma atau Mbak Nindi nih Mbak Nindi. Mbak Nindi ya, Mbak Nindi apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, kita boleh minum dulu nih. Kita persilakan minum dulu ya, boleh minum dulu kita ya. Soalnya di sini ya kita sudah hadirkan ini jenis-jenis makanan yang memang sudah dijualkan dan ini udah wangi banget dari tadi, udah mau ngiler ya. Tapi nanti ya Kiki cobanya ya, boleh ya? Iya boleh. Nah, untuk Mbak Sri sama Mbak Nindi nih, boleh diperkenalkan untuk UMKM-nya, usahanya ini seperti apa aja? Boleh Mbak Sri terlebih dahulu. Baik, Mbak Kiki, terima kasih. Produk UMKM yang saya jalani sekarang yaitu kuliner, pempek dan turunannya. Brandnya namanya Pempek Pak Eko. Jadi dari jenis ikan, yang pempeknya dari berbagai jenis ikan, ada 3, yaitu ikan kakap, ikan gabus, dan ikan tenggiri. Jenisnya ada pempek telur, pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit, dan ada juga pempek kulit crispy, serta tekwan. Tekwan model turunan ya? Iya, pempek dan turunannya. Baik, ini sudah berapa lama sih memulai usaha ini? Hampir 6 tahun. Wow. Hampir 6 tahun. Udah 6 tahun ya, luar biasa ya. Jadi emang ini fokusnya lebih ke pempek ya, pempek khas Palembang tentunya. Tapi ini lebih banyak ke luar Palembang atau seperti apa nih? Saya banyak reseller ya, reseller. Meladeni reseller di luar kota. Yang paling jauh reseller saya di Kalimantan. Wow, Kalimantan ya. Karena sekarang juga kan sudah banyak nih pengiriman luar kota ya, jadi juga mempermudah. Apalagi ada pengiriman yang memang khusus makanan untuk apalagi makanan frozen. Nah, kalau Mbak Nindi sendiri seperti apa nih untuk UMKM-nya, jualannya apa aja sih? Iya, makasih Mbak Kiki ya. Ya teman-teman, perkenalkan saya ini di bidang UMKM-nya di kuliner ya. Dengan brand saya Jajan Enak Nindi Risma. Jadi kenapa brandnya itu Jajan Enak Nindi Risma? Karena mencakup semua ada. Palu gada lah Mbak Kiki. Palu gada ya, semuanya ada ya. Jadi semuanya ada. Jadi semua cemilan, mulai dari snack box, aneka cemilan, sampai ke nasi kotak juga Mbak Kiki. Kita terima orderan. Kita khususnya itu sebenarnya ke snack box. Oke, khususnya itu ke snack box ya. Benar. Tapi ini kayaknya ada makanan yang lagi hits banget nih sekarang ya, juga udah dibawa ini dari tadi udah lumayan ngiler ya liatnya ya. Iya benar. Gimana tuh? Itu ada apa aja nih selain itu? Selain snack box nih? Kalau snack box itu kan kita kan ada bolen pisang tuh. Bolen pisang itu kan memang isian untuk di snack box. Terus kan yang lagi viral sekarang ini kan ada kromboloni. Nah jadi kan jangan sampai nggak ikutan ada rezeki nih kan ya. Dan tiba-tiba ada kromboloni, ya udah kita juga ikutan pasarkan kromboloni dan alhamdulillah memang peminatnya banyak. Oke, karena yang lagi hype juga ya, harus diikuti trennya. Tapi kalau untuk Mbak Nindi sendiri ini sudah berapa lama untuk memulai usaha ini?
Kalau awal mulai usaha jualan itu dari tahun 2016 Mbak Kiki. Oh, baik. Dari 2016 kan, tapi nggak terlalu fokus, cuman suka aja, suka jualan kan, pasar-pasarin produk, suka masak-masak. Jadi aku juga kemarin sama almarhumah kakak kan, itu yang pertama kali aku memulai usaha jualan ini dari inspirasi dari kakakku gitu. Jadi coba-coba jualan dari 2016 terus sampai sekarang. Oke, keterusan sampai Keterusan, sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, sesuai tema kita hari ini tentunya berjualan online nih untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Nah, membahas tentang berjualan online. Ini pastinya juga untuk penjualannya sendiri ini paling utama berjualan di bidang online ya, benar ya? Iya. Apalagi ini kalau bisa dibilang Mbak Sri, ini pempeknya juga sekarang orang sudah banyak sekali ya, mudah untuk memesan pempek yang nggak harus datang ke kota Palembang. Iya. Nah, kalau untuk berjualan online-nya sendiri nih, dagang online-nya sendiri gimana nih kemarin, untuk peluang usahanya saat ini seperti apa? Pandangan saya berjualan online ini sangat menjanjikan. Baik. Sangat menjanjikan. Jadi melalui media sosial kita bisa menawarkan produk kita kepada konsumen. Salah satunya melalui media Facebook, bisa IG, itu aja Mbak. Facebook sama IG ya, Ya, berarti saat Facebook, ini ya, Facebook sama IG dan WhatsApp dan juga WhatsApp ya. juga. Oke, tapi kalau untuk melihat peluangnya ini memang lebih banyak di dalam Sumatera Selatan atau bahkan banyaknya lebih di luar Sumsel? Karena saya mempunyai reseller ya Mbak ya, baik itu di dalam kota Palembang maupun di luar kota Palembang, banyak peminat pempek. Itu tadi Mbak, berkat dari jualan online tersebut. Oke, berkat dari jualan online-nya. Tapi bisa dibilang yang banyak jualan online-nya di jualan online atau di offline nih? Di jualan online. Di jualan online ya, utamanya ya pasti ya. Iya Mbak. Tapi kalau offline masih juga ada ya? Masih kita masih memberikan, tapi kita tidak punya kedai ya Mbak ya. Jadi orderan yang masuk baru kita buat. Oh, tapi baik. kalau frozen selalu ada, pempek frozen selalu ada, standby, Ready stock ready stock. Baik. Baik itu pempek ikan kakap, ikan tenggiri dan ikan gabus. Nah, kalau untuk Mbak Nindi sendiri gimana nih? Kalau untuk berjualan online-nya ini memang full semuanya online atau bisa ada offline juga nih? Online semuanya. Okay. Kalau offline ya paling pangsanya ya tetangga-tetangga gitu. Memang di rumah juga kan kita buka jualan dari pagi sampai sore tetap jualan. Jadi, tapi lebih fokusnya ke online. Baik. Kalau online seperti apa nih? Media yang digunakan medianya apa aja? Medianya cuman sama kayak Mbak Sri ya, pakai WhatsApp, IG sama Facebook, tapi lebih banyak di Facebook ya. Oh, lebih banyak Untuk, di Facebook ya. Customerku lebih banyak di Facebook. Oh, baik. Tapi kalau Mbak Sri kemarin di Facebook atau di IG lebih banyaknya? Di Facebook. Oh, di Facebook di Facebook. Ya. Oh, baik ya. Masuk Facebook, pangsa pasar Facebook juga nih kayaknya ya. Baik. Nah, kalau untuk berjualan online ini pastinya ada langkah-langkahnya untuk memulai dan juga strateginya. Kalau untuk langkah pertama nih, apalagi mungkin di Facebook ya, ini lebih banyaknya. Ini langkah pertamanya kalau mau jualan online lewat Facebook seperti apa? Boleh, siapa yang duluan? Boleh. Boleh Mbak Nindi duluan deh. Langkah pertama untuk jualan online itu ya? Iya. Yang pertama ya harus berani dulu. Oke. Ya, mental dulu yang pertama. Kan nggak semua orang itu berani buat jualan kan? Ada unsur gengsinya. Betul. Kan. Kalau mau jualan online, nanti malu. Terus juga takut nggak laku kan? Jadi yang pertama mindset kita dulu. Pola pikir kita dulu, jangan mental kita dulu yang dijaga untuk jualan online. Terus nanti juga kita harus tentukan produk apa yang mau kita jual, Mbak Kiki. Jadi kalau aku kan lebih milih ke kuliner. Jadi aku tentukan produk yang aku jual. Setelah itu harus rajin-rajin posting.
Oke, Karena rajin posting langkah ya. awalnya kata guru aku, kan kita kan juga ada Guru kuliah ya? bisnis, Oh, iya, baik. kulbisnya Mbak Kiki. Jadi kan ya di UMKM-nya ada bisnisnya, ada kuliahnya. Jadi kata guru aku tuh ngajarin harus rajin posting. Sehari itu minimal posting, biar jualan itu rame minimal 15 kali posting. Wow, Sehari. 15 kali ya. PR juga ya kalau mau buat konten ya. Iya. Itu minimal banget 15 15 kali ya. kali posting. Oke, itu salah satu strategi yang bisa dilakukan ya. Iya. Jadi orang bisa lihat terus postingan terbarunya ya. Nah, tapi kalau untuk Mbak Sri gimana nih? Kalau dari awalnya? Awalnya pertama kali saya meramaikan kuliner Palembang, yang posting, yang menawarkan produk saya pertama keponakan saya dulu kan. Ponakan saya terus berlanjutlah ke Facebook, dibuatnya dulu akun di IG kayak itu kan Mbak. Pertama kali saya tidak pede jualan ini, tidak pede menawarkan produk ini. Tapi setelah dicicip, dirasa oleh keponakan enak, bisa dijual untuk konsumen, baru saya berani jual secara online pempek ini. Terus saya terus berinovasi, sebagaimana produk saya bisa diterima oleh konsumen. Itu tadi Mbak, harus gencar posting di Facebook ya, di IG dan WhatsApp, seperti itu saja. Baik ya. Kalau sehari berapa kali nih postingnya? Sama juga 15 kali. Enggak sampai 15 kali kayak Mbak Nindi. Tapi setiap hari postingnya. Setiap hari posting. Harus wajib ya setiap Iya, hari posting iya. ya. Itu kadang yang buat kita, kenapa ya bisnis kita tuh nggak berkembang? Padahal posting aja susah Iya, ya. susah. Susah. Iya. Kadang kalau mau mood posting ya posting, kalau enggak ya enggak kan, jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Nah, tapi berarti memang medianya saat ini lebih banyak ke Facebook sama Instagram. Tapi kalau di TikTok gimana nih? Belum juga ya? Atau sudah memulai tapi memang mungkin belum terlalu banyak nih pangsanya dari situ? Kalau di TikTok baru mulai. Oh, baru mulai. Baru mulai. Kalau pangsa itu konsumennya belum ada, ya itu tadi cuma dari Facebook. Facebook. Baik. Kalau Mbak Nini gimana? Kalau TikTok itu kan aku tuh baru mau mulai Mbak Kiki, tapi belum sempat juga karena udah perasaan terbatas Iya. dengan tenaga kita Iya. juga handle. Alhamdulillah juga orderan tuh tiap hari tuh selalu ada diserbu orderan ya Mbak. Jadi kan selalu ngurusin anak-anak, ngurusin orderan. Jadi nggak sempat kadang mau upload di TikTok lagi. Jadi cukup kalau di Facebook kan langsung dia bersambungan ya ke IG kan, langsung dia ke IG. Jadi paling uploadnya cuman ke Facebook, baru di WhatsApp itu aja Mbak. Oke. Tapi kalau berjualan ini kan salah satunya mungkin selain media sosial juga kan sekarang sudah ada nih aplikasi-aplikasi yang memang untuk pemesanan makanan nih, dan juga memang sekarang pangsanya juga udah banyak orang-orang kalau cari makan lewat aplikasi itu. Iya. Nah, kalau aplikasi yang seperti itu digunakan juga atau seperti apa nih? Kayak aplikasi Grab atau Gojek ya? Kalau sekarang belum Mbak saya. Oke, kedepannya pasti mau Insya ya? Allah ya, Insya Allah mau saya. Karena kalau kita pakai aplikasi tersebut kan pempeknya harus ready. Harus ready, betul. Ready. Harus ditungguin juga ya, karena harus buka ditungguin terus juga, ya. harus buka. Jadi harus, pokoknya stok harus, kalau frozen ya memang ada kan. Tapi kalau orang yang mau siap makan, nggak ada kita kan. Oke. Kecuali berbarengan dengan orderan. Kalau Mbak Nini seperti apa nih? Kedepannya juga kira-kira mau seperti membuka yang di bagian Gojek atau Grab juga? Iya, udah ada rencana Mbak Kiki. Ini kan sudah suruh ada anak-anak buat urus kan. Memang sampai sekarang belum sempat urus. Lagi mau perbaikan nih Mbak Kiki. Jadi kan kita mau bangun tempat dulu kan. Ini baru ada tempatnya, belum mau kita rehab gitu kan, biar agak bagus. Jadi mau sekalian baru fokusnya kejar Grab
GoFood kayak gitu. Iya betul ya, berarti kalau untuk memulai itu memang harus ada yang standby ya. Jadi tapi memang mempermudah saat ini ya melalui media sosial ya, melalui jualan online juga. Nah kalau untuk strateginya nih seperti apa? Strategi untuk berjualan dagang online itu seperti apa? Tadi salah satunya mungkin dari Mbak Nindi harus posting sehari minimal 15 kali nih. Ada strategi lain juga nggak sih? Kira-kira apa aja mungkin dari fotonya atau videonya harus memang dengan kualitas yang baik atau seperti apa? Bisa juga dari segi pemotretan itu Mbak ya, kita tampilkan lebih menarik lagi. Jadi sehingga konsumen tertarik dari segi tampilan kan sudah indah, barangkali apalagi rasanya. Karena tampilan itu harus benar-benar menggugah selera ya. Jadi orang lihat gambar, kayaknya enak nih ya makanannya ya. Nah kalau dari strategi Mbak Nindi nanti kita jawabnya, kita iklan dulu ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Oi Mang, cak mana? Milu lah dekat ini. Lado pencalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado. Kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau ku baca dari visi misinya caknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu. Ngopi dulu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti kelum. Namun kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah kamu ketik di telusuri ini ya. Telusuri ya, terus DPT online. Di situ ada cek DPT online. Nah di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tidak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK daftar ke di TPS terdekat. Oh, langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor 20. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jangan lupa Pak ya. Rasul
Ketahuilah kau. Ayo bang, jangan tahu-tahu cak, unggil kesiangan. Aku teringat 5 tahun lalu kita jadi pocong. Iya nih ande udah itu perit. Caknya tahun ini tempat kita ini lah aman dari serangan pajar. Tidak Pak RT. Iya nih jangan biar ke RT kita nih masuk serangan pajar tuh. Jingoannya bae lemak 5 tahun saro. Iya bang, nah, tahun depannya dia apa? Aku udah jadi kuntilanak. Cocok kau jadi kuntilanak. Mas Kamer saya sudah jadi anaknya nih yang kuntilanak kau. Cocok kau jadi kuntilanak. Kalau orang Palembang makan pempek harus ngirup cuko ya. Punya dulu ya. Jadi Kiki baru coba salah satu pempek itu tadi adaan ya? Ya adaan. Ini ikan apa tadi yang Kiki makan ya? Gabus ya? Tenggiri. Oh tenggiri. Tenggiri. Mantep Mbak. Jadi emang kunci pempek yang enak itu pastinya harus dari rasa ikan yang benar kerasa ya. Iya. Terus juga kalau pempek harus punya ikan yang kualitas baik ya Mbak ya. Iya. Ini kalau yang favorit kalau untuk jualan-jualan online ini seperti apa sih yang paling favoritnya? Kalau pangsa pasar kita kan Mbak, namanya di Kota Palembang, harganya yang standar. Oh, jadi baik. yang paling banyak peminatnya pempek ikan kakap. Oh ikan kakap peminatnya ikan kakap, ya. Kalau yang jenis-jenisnya yang paling banyak peminat, kalau yang di luar apa biasanya? Jenisnya beragam Mbak, bervariasi. Yang paling kalau reseller saya itu kemasan yang isi 10 itu ya, isi 10, satu packnya 10, tapi ada 4 jenis pempek, ada adaan, ada pempek telur, ada pempek lenjer, dan ada pempek kulit. Oh baik, tapi kalau misalnya tekwan sama model di luar juga banyak peminatnya atau gimana? Ya, yang paling banyak tekwan. Kalau di bulan Ramadan itu permintaan reseller banyak, yang reseller di Bandung yang paling banyak. Itu lengkap ya, sudah ada Lengkap, semuanya ya? Iya, tinggal kita masak air, terus itu masukkan bumbunya berserta tekwan. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesen makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua nih. Milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, ya enggak pesen. Nah, aku bingung-bingung itu bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan lagi nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita. Bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya.
jangan marah beruhing poro. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle. Sebelumnya kita sempat terputus, dia juga ada gangguan teknis, dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai berjualan online. Nah, untuk Mbak Nindi nih, strateginya kalau berjualan online ini seperti apa aja sih yang dilakukan? Salah satunya tadi 15 kali posting nih. Apalagi nih Mbak strategi lainnya? Mbak Kiki, jadi strategi aku ya, selain yang pertama itu foto. Dari segi fotonya harus menarik ya. Nah, selain dari foto yang menarik, penampilan dari makanan yang aku jual itu serta rasanya juga penampilannya harus menarik, packagingnya harus cantik, terus rasanya juga harus enak Mbak Kiki. Jadi kan kalau sekarang ini kan kebanyakan itu di marketplace yang dijual apa, yang sampai apa. Cantiknya digambar aja ya. Nah, kalau bisa kan kita jangan gitu Mbak Kiki. Jadi memang barang kita yang kita jual terus sampai ke konsumen ya barang yang udah kita posting tadi tetap harusnya. Iya, betul. Ya, jadi harus sesuai ya. Jadi jangan sampai digambarnya apa, datangnya jadi apa, orang kecewa duluan ya kecewa pasti bener. ya. Jadi nggak repeat order lagi dong. Betul. Udah sampai cuma sekali itu aja mereka order, nggak akan order ulang lagi. Tapi kalau misalnya itu foto ya? Kalau video seperti apa nih biasanya? Buat video juga atau seperti apa? Iya, aku rajin upload video, rajin upload foto, dan alhamdulillah itu efeknya besar banget Mbak Kiki ya. Dari keseringan aku upload video, upload foto, jadi kan customer tahu nih, oh memang ini mbaknya ini benar-benar jualan. Produk yang dijual memang beneran punya dia sendiri gitu kan, kayak gitu. Terus juga strateginya lagi nih, kadang kalau memang misalkan agak sepi ya, kan kadang sehari itu ada nggak selalu rame, terus kadang pas lagi sepinya aku sering ngadain promo nih, diskon. Jadi misalkan kayak yang paling best seller tuh puding dogan ya. Puding dogan itu kan alhamdulillah selalu tiap hari tuh repeat order terus, selalu ready terus kayak aku nggak bawa nih, ada kayak pai buah, sus vanilla itu juga sering banget dipesen. Oh baik, ini ya salah satunya proses pembuatannya ya. Ya, nah ini Mbak Kiki. Puding dogan ya, ini salah satu paling best seller ya? Paling best seller Mbak Kiki, ini puding dogan. Oke, boleh ya nanti dicoba ya? Iya, dan ini kan Mbak Kiki bahan-bahannya kan memang beneran dari dogan ya. Dogan, air dogan terus dicampur jelly, dicampur ini ya, Nutrijel kan. Oh itu ada satu ya contohnya ya? Boleh Mbak Kiki, ini yang pakai ini ya. Oh ini yang pakai cup, ini ada yang pakai cup, tapi ada juga yang model pakai dogannya ya. Kalau pakai dogan itu berapa sih harganya? Itu aku jual 20.000 Mbak Kiki. Oh 20.000 ya. Masih terjangkau lah Mbak Kiki ya. Nah kita juga bahas masalah packaging nih ya. Pastinya packaging ini harus kita posting juga, kita harus sesuai aja. Ada maaf ya sambil buka ini. Nah kalau misalnya untuk packagingnya sendiri seperti apa nih kalau untuk Mbak Sri sendiri nih? Kalau saya ini kalau kemasan pempek saya ya seperti ini ya Mbak ya. Boleh diangkat Mbak? Ya, ini pempek crispy. Itu pempek crispy. Iya. Oh itu tekwan ya? Ya ini tekwan Mbak. Oh, ini baik. Kalau di luar kota reseller saya banyak ini. Banyak peminatnya. Oke. Itu sudah lengkap semua ya berarti ya? Sudah lengkap semua. Ada cabenya juga? Ada, ini ada. Oh, ada gitu. jamur. Oh jamurnya juga ada ya? Ada. Ini soun ya. Soun ya, bihun tinggal
tinggal kalau saya mau kasih daun bawang daun sop kan nanti takutnya. Iya betul. Jadi cukup ini saja, ada bawang goreng, ada jamur, ada bumbu yang pastinya. Oke, itu kemasannya ya. Nah, kalau yang untuk vakumnya seperti apa tuh kemasannya? Memang yang khusus vakum ya? Iya, khusus vakum Mbak, seperti ini. Ya, ini pakai ini yang yang itu apa? pempek crispy pempek ya? crispy. Ya, ini ada lagi yang. Nah, kalau untuk Mbak Nindi seperti apa nih kemasannya? Boleh ini salah satunya ya kemasannya juga puding dogan ya. Yang lebih menarik juga ada dari dogannya langsung ya. Kalau itu ada apa tuh Mbak? Boleh diangkat juga Mbak? Ini yang lagi viral Mbak Kiki. Oh, yang lagi viral. Ini si kromboloni ya Mbak Kiki ya. Nah, jadi ini kan sampai antri-antri loh yang beli. Betul. Lagi viral-viralnya ya. Lagi viral gitu ya. Kalau kita insya Allah produksi terus dari pagi sampai malam. Kita produksi terus anak-anak di rumah harus produksi biar teman-teman semuanya harus kebagian semua. Oke, itu memang lagi banyak peminatnya. Alhamdulillah ya Mbak Kiki. Nah, itu juga salah satunya harus menggunakan kemasan yang mungkin digunakan sama Mbak Nindi yang dari luar kelihatan ya. Kadang betul. Ada orang itu yang penting kadang pakai styrofoam yang styrofoam biasa kadang tertutup juga dan kadang nggak ada brandnya juga ya. Nah, Kiki cobain dulu ya. Ini puding dogan ya. Dia ada ininya apa namanya? Rasa-rasanya atau memang ada satu rasa aja? Satu rasa aja, khusus dogan aja. Jadi ini untuk penderita diabetes, untuk anak-anak, aman ya Mbak Kiki ya, karena kan gulanya minim sekali gulanya. Iya, ini memang pakai pure dari air dogannya dari sendiri. Air dogan tok, sama Nutrijel, sama agar-agar. Bagus buat pencernaan juga Mbak Kiki ya. Iya ya, ini juga kan jadi dessert juga, dan juga kalau tinggal dimasukin kulkas, enak ya, lebih dingin lagi ya. Dan juga ini aman sampai sekitar kalau di kulkas 4 harian Mbak Kiki. Awet ya Mbak? Awet. Nanti kalau puasa kan, kalau puasa untuk menu berbuka kan. Ini lembut banget loh ininya. Jelinya ya. Kayak yang itu loh, kayak yang brand mahal itu ya loh. Dicobain ya teman-teman. Boleh ya, terjangkau banget loh Mbak Kiki. Ini berapa nih? 10.000 aja. Kalau pakai kan 10.000, tapi kalau pakai dogannya 20.000. Oh, kalau yang dogannya masih bisa dikerok Iya, ya? bisa dikerok dogannya. Itu kan di atasnya nggak kita kerok kan, jadi bisa dikerok oleh customer sendiri. Terus juga isinya lebih banyak Mbak Kiki. Enak, mantep ya. Nah, kalau misalnya kita kan PR-nya kalau kita posting, kadang kita tuh kendala sama views-nya yang melihat postingan kita. Itu gimana tuh biasanya strateginya biar postingan kita ini dilihat sama orang, atau endorse juga atau gimana nih? Boleh ke Mbak Sri dulu. Kalau saya posting di Facebook ya Mbak ya. Yang pasti ya ada kalanya kan orang nge-likes ya, nge-likes ini apa namanya status kita. Ada kalanya tidak atau bosan barangkali ya. Betul. Karena kita postingnya produk ya pempek lagi. Kadangkala dibuat dulu, ada apa kata pengantarnya dulu biar mereka captionnya lebih lebih captionnya, jadi mereka lebih tertarik untuk melikes yang status kita tersebut. Tapi kadang ini nggak mencoba untuk endorse juga atau mungkin minta bantu posting sama teman-teman yang memang ada influencer yang kenal atau gimana nih? Kalau saya ada itu tadi ya dari saudara ya. Oh, saudara. Keponakan Oh, keponakannya itu influencer ya jadi ceritanya itu. Oh, gitu. Dari dialah pempek ini berkembang. Dari awalnya keponakan saya itu dialah yang menawarkan pempek, produk pempek saya ini ke konsumen. Mulailah dia berkembang kan dari namanya ini, nama pempek Pak Eko ini. Terus ada ya dialah yang semua yang mendesainnya ya Mbak ya, mendesain nama pempek Pak Eko tersebut. Baik, jadi supportnya luar biasa ya dari keponakannya ya. Nah, kalau Mbak Nindi gimana nih, ada strategi khusus nggak sih biar misalnya views kita tuh lebih meningkat, atau mungkin memang sudah pernah endorse ataupun juga dibantu posting nih sama teman-teman lainnya? Kalau aku itu ada tim share loh Mbak Kiki. Oh, ada tim share. Jadi bukan tim sukses aja ya. Ada tim share ya.
Jadi juga aku tuh punya pelanggan tuh baik-baik semua loh Mbak Kiki. Jadi yang pada pesan itu kebanyakan ya mereka nanti nge-tag aku di FB-nya kan, nge-tag aku gitu kan. Terus kasih testimoni terus. Gitu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi ramenya tuh ya dari situ, dari teman ke teman lain. Nah, jadi pelanggannya aku punya teman nanti beralih ke aku gitu. Iya, memang dari seperti itulah itu apa? Salah satu trik Salah yang satu memperluas trik, ya. salah satu trik dari rasa dari mulut ke mulut ya. Iya, Kayak itu kan dari mulut ke mulut sampailah ke kita. Oh, Bu, dari sini Bu saya cicip pempeknya dari sini. Oh ya. Berkenalan kita terus nanti jadi reseller. Betul, karena kan kadang beberapa untuk UMKM mungkin harus mengeluarkan merogoh kocek yang lumayan ya untuk endorse kadang untuk undang influencer itu kan lumayan tuh ya. Jadi kalau memang pembelinya dan juga kita makanannya enak, pembeli kadang lebih sukarela ya untuk menginfokan sama teman-teman lainnya. Gimana nih? Ini rekomen nih, ini gimana nih? Iya, betul Mbak. Itu menjadi salah satu trik juga ya. Yang penting kita kalau harus berjualan produknya nggak boleh sembarangan ya Mbak harus jujur ya, jujur. Itu gimana tuh biar kita harus jualan yang jujur, produk yang kualitas kita juga berikan, gimana biasanya kalau Mbak Sri terlebih dahulu? Kalau saya apa yang saya jual itu real ya Mbak ya, dari segi bahan, dari kualitas ikan saya kalau ikan kakap kan Mbak ya kadang menimbulkan, tapi saya pilih yang super biar konsumen lebih nikmat, walaupun dari harga ikan itu rendah, ikan gilingnya harganya relatif rendah, tapi dari kualitas rasa enak, tidak menimbulkan bau. Kalau yang gabus sama, saya pokoknya Mbak dari segi ikan gilingnya saya pilih yang berkualitas bagus, walaupun kadang harus menyesuaikan harga ya. Kadang harus menyesuaikan harga kalau saat sekarang kan serba naik ya. Benar, kualitas itu harus nomor satu ya. Kadang apalagi pempek ya, kalau ikannya sembarangan kerasa pasti. Jadi Mbak, kita benar-benar harus cari kualitas yang baik, juga produk yang dihasilkan juga jadinya terbaik. Kalau untuk Mbak Nini gimana nih untuk memilih-milih produk yang memang dijual jadinya berkualitas yang baik? Ya sama Mbak Kiki. Jadi kan kalau kita itu pakai produknya memang yang berkualitas ya. Jadi bukan asal kan kalau seperti kromboloni ini kan banyak nih yang jual nih. Terus isian coklatnya kan banyak tuh yang dari harga terendah sampai harga tertinggi. Nah, kita cari yang premium Mbak Kiki. Jadi biar pelanggan repeat order lagi. Terus juga kan kalau misalkan coklatnya ini kan kadang kita di mix, kita bikin sendiri dari coklat batang premium, kita tambahin dengan susu ultra gitu. Baik. Kita ada penelpon, Mbak, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo. Halo. Iya, baik. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Bu Eko, Mbak. Oke, Ibu Eko di mana sama brandnya ya? Ibu Eko dari mana, Ibu? Saya di Pelaju. Oke, baik. Silakan Ibu, pertanyaannya seperti apa? Apakah ada tantangan yang dihadapi sebagai pelaku bisnis, Mbak? Bisnis online maksudnya. Terus bagaimana cara mengatasi mengelola tantangan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eko yang ada di Pelaju ya. Nah, boleh ini siapa boleh dari brand pempek Pak Eko jaga? Gimana nih tantangan yang dihadapi apalagi di media sosial ini pastinya tantangannya lumayan banyak nih. Lumayan, gimana nih apa aja? Baik, terima kasih Bu Eko. Kebetulan sama ya namanya. Ini pempek Pak Eko yang bertanya Bu Eko. Baik, tantangan setelah sekian tahun ya Mbak ya, hampir menginjak ke tahun ke-6 pempek Pak Eko. Tantangan yang saya hadapi ini ya ada kalanya dari konsumen kan Mbak ya, beragam karakter. Betul. Beragam karakter, kita harus tetap sabar ya. Sabar, harus luar biasa sabar karena kita pembeli adalah raja itu tadi. Betul. Walaupun dalam kondisi kayak manapun kita harus tetap sabar. Ada tantangan saya di tahun keberapa itu ya, ada itu tadi Mbak ya, apa namanya, customernya ya, customer yang agak membuat saya down. Kenapa tuh? Ya katanya kualitas ikan itu tadi Mbak, tapi saya berpikir positif, barangkali dari kritik konsumen itu memicu saya untuk lebih
lebih baik lagi dalam menawarkan produk pempek saya, baik itu dari segi bahan, terutama dari segi bahan ya Mbak ya. Itu tadi kata Mbak Nindi, harus yang berkualitas baik. Jangan sampai mengecewakan konsumen. Baik ya. Tantangannya tentunya menghadapi berbagai jenis customer ya. Customer. Kadang kita ketemu ada yang baik ya, alhamdulillah. Ya kadang memang ada customer yang mungkin memberikan kritik boleh, tapi kadang caranya salah ya kadang ya. Baik. Untuk Mbak Nini nanti kita tahan dulu ya. Pastinya Mbak Nini ada juga nih tantangan-tantangan tersendiri ya. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang we, ya aku bayar. Hai lapang, caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa we lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Nah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle. Nah, tadi kita sudah banyak nih membahas mengenai bagaimana tipsnya dan juga strateginya. Untuk tantangannya tersendiri juga pasti ada. Tapi kita sambil sambil mau buat apa nih sama Mbak Nindi nih? Nah, Mbak Kiki, ini aku lagi mau isian kromboloni ya, mau plating isian kromboloni. Nah, ini aku mau kasih lihat ke teman-teman gimana cara aku plating kromboloninya. Terus juga nanti ada ini, aku juga punya ini yang favorit anak-anak juga, sering dipesen di acara ulang tahun Mbak Kiki. Jadi kadang hotdog ya. Ada hotdog, ada burger. Nah, kali ini aku bawa hotdog, nanti aku kasih lihat cara platingnya Mbak Kiki. Boleh, kita ke kromboloni dulu ya, yang lagi hits banget nih ya ini ya. Ini yang pertama apa nih? Boleh nih sambil diceritain tantangan kalau tantangan sambil jualan online tuh apa sih biasanya nih? Tantangan sama kayak Mbak Sri tadi ya, ada customer yang agak riweh ya, yang agak riweh, punya banyak permintaan, kadang ekspektasinya ketinggian tuh banyak tuh. Ada yang kayak gitu ya? Ada kan yang Kiki ikut isi nggak apa-apa ya? Boleh Mbak Kiki. Nah, terus juga ada kompetitor nih, kompetitor yang terlalu terang-terangan julidnya. Ada yang kayak gitu ya ternyata ya. Yang suka nyindir-nyindir. Oh ya ampun. Itu tantangan semua itu loh Mbak Kiki. Itu gimana tuh biasanya kalau misalnya ada yang nyindir-nyindir kayak gitu tuh? Mungkin ada yang kepo ya biasanya. Ya. Banyak kepo Mbak Sri juga pernah tuh? Mbak Sri juga pernah tuh? Itu tadi Mbak, salah satunya terang-terangan. Ya, terang-terangan. Tapi serem itu ya? tadi
Serem. Oke, terus Buat saya down. Kayak gini, Mbak. Ini coklatnya ini apa? Jadi kerasnya karena di suhu Iya. ruangan AC oh, ya. jadi setelah diisi dalamnya kita Iya. ditaruh di atasnya Iya, ya? di atasnya. Oke. Nah, ini harusnya ada almond sama kacang tanah ya. Garnisnya tadi ada di atasnya harusnya. Cuma dia kayaknya ketinggalan, Mbak Kiki. Tidak apa-apa. Jadi nanti di atasnya itu kita taruh kacang almond Biar cantik atau ya, chocolate Mbak, chip, ya? iya. Oke. Tada. Jadi nih. Kayak gini ya. Oh itu ada contohnya yang di situ Ya, ya. ada Ada itu. yang sudah diisi. Atasnya juga ada yang pakai apa? Pakai almond, Pakai pakai almond, chocolate chips juga chocolate chips ya ada. di sebelah situ ya. Terus tantangannya apa lagi nih selain mungkin saling dijulitin sama yang lain, apa nih tantangan lainnya nih? Kalau tantangan lainnya nggak ada ya, nggak ya. ada. Cuma hanya ada customer ya, customer yang terlalu tadi ya. Iya, nggak ada kalau yang lain. Nggak ada lagi. Alhamdulillah ya. Sampai saat ini Alhamdulillah. belum ya, belum terlalu Tapi kalau parah. untuk di jualan online-nya apa nih kendalanya selain mungkin postingan yang susah dilihat sama customer atau gimana nih yang views-nya juga kadang rendah? Oh kalau aku ya, kendala yang pertama itu di SDM Mbak Kiki. Kenapa tuh? Kadang permintaan customer membludak. Sedangkan Oke. anak-anak yang di rumah tadi kan Masih belum terlalu cari yang benar-benar SDM yang benar-benar profesional itu susah Mbak Kiki. Oke. Jadi kadang kan permintaan kayak Kromboloni ini kan pernah sehari tembus 400 pieces. Wow, Nah, luar biasa. sehari itu Sambil tembus. yang ini nih, sambil yang buat yang ini ya. Burger ya, ini kita isi burger. Nah ini sering dipesan sama mama-mama yang anaknya ulang tahun. Aku kebanyakan palu gada ya Mbak Kiki, tadi kan udah bilang Semuanya jadi ada ya? mau minta apa tinggal bilang aja nanti Oh, ini customer. ada, Mbak, selagi aku almondnya, mau- Mbak. Oh, ada, dibawain tadi. Kita plating ya. Iya. Jadi kan selagi aku mampu nih kan customer kadang nanya Mbak Nindi bisa nggak buatin ini, buatin itu, kadang nasi bento gitu kan. Oh, insya Allah selagi aku mampu, selagi bisa ya kita buatin. Oh berarti kadang ada menu yang memang belum pernah dijual tapi ada permintaannya. Iya, sering, Oke. sering kayak gitu Mbak Sering Kiki. ya. Nah Jadi- ini rotinya juga Ya. sudah dipanggang ya. Sudah dipanggang. pastinya. Nah, jadi kita jual kayak gini kan kalau untuk ulang tahun anak-anak ini cuman 10.000 Mbak Kiki. Wow. Iya. Jadi kita pakai sosisnya yang premium. Sosisnya di mana ini kamera? Sosisnya yang jumbo ya. Jadi bukan asal sosis-sosis yang kecil-kecil itu kan. Nah, ini memang kita pakai sosis yang jumbo. Terus juga ukuran rotinya juga lumayan besar kita pakai. Nah, terus kita kasih sayuran, garnisnya pakai sayuran selada, biar anak-anak juga Lebih makan menarik, sayuran. cantik. Terus ada, timunnya belum dipotong Mbak Kiki, dipotong Oke dulu. boleh potong dulu. Pakai timun ya, timun. Sama apa namanya? Tomat sama salada ya. Kayak gini Mbak Kiki. Karena anak-anak kalau jajanan yang paling kuat sih jajanan ya, Iya. apalagi yang warnanya lucu-lucu, cantik-cantik. Makanya juga. kalau ini kan untuk anak-anak bisa dibilang bergizi juga Mbak Kiki. Betul. Selain sudah ada, Ada roti sayurnya ya, ya. karbohidrat di roti, ada serat di sayuran, Iya. terus ada protein di sosisnya kan, sosisnya. daging-dagingan. Nah, udah kayak gini, jadi ada. Ini sausnya. Ya. Mayones itu ya. Nah, ini tinggal kita Saus sama siram mayones pakai, ya. saus. Biasanya anak-anak kan nggak suka pedas ya. Iya. Oh itu saus tomat jadi biasanya ya anak-anak ya. Nah, Oke. Cantik. Jadi ini anak-anak kan menarik kan di mata anak-anak kan. Iya. Jadi pada suka rebutan. Nih nanti sudah itu kita kasih mayones. Mayones. Jadi cantik ya warnanya ya. Iya. Perpaduan. Wow. Nah, kita lanjutkan kembali nih ya plating yang tadi boleh. sempat terputus. ini? Nih, ini hasilnya. Nah, ini tinggal kita kasih almond ya atasnya ya. Iya. Nih. Oke, ini almond. Jadi buat mama-mama di luaran sana yang butuh
acara anak-anak yang nggak mau repot, nggak mau ribet, bisa pesen melalui Jajan Enak nih di Risma aja ya. Mulai dari snack box, nasi kotak, ada mie celor, semuanya deh. Oke, ada semua ya. Ada nih. semua. Nih, ini hasil plating Kiki ya. Oh, kromboloninya ya. Ini kromboloni, yang ini hotdog. Oke, ini juga bisa jadi ide jualan ya. Apalagi kalau yang lagi hype itu kita harus ikutin juga ya. Iya, benar. Jadi memang peluangnya juga ada dan permintaannya juga banyak. Boleh kita duduk lagi deh Mbak. Kita bawa juga ini boleh. Boleh ya, kita bawa ya. Iya. Oh Mbak Kiki, ini aku mau tunjukin nih, ada juga nih marmer cake nih. Oh, kita ada marmer juga. Oh, boleh ini ditunjukkan marmer kameranya. cake premium dengan harga terjangkau. Jadi aku tuh meskipun rasanya insya Allah enak, dengan bahan-bahan yang berkualitas, dengan bahan-bahan yang premium, aku jualnya juga dengan harga terjangkau. Jadi semua kalangan masih bisa mencicipi Mbak Kiki. Nanti dicicip ya? Ini boleh. Mau pulang boleh ya? Oke, kita balik lagi nih. Ini hasilnya ya tentunya, kromboloni. Ini tadi katanya terjual berapa piece? Sehari 400 pieces. Sehari 400 Iya. ya untuk ini ya? Satu reseller aja itu ada yang 150 pieces, satu orang reseller. Oh, ada resellernya. Iya, alhamdulillah itu ada reseller. Luar biasa ya. Ini kita harus sebenarnya kalau makanan tuh kadang ada musim-musimannya, tapi betul. jangan sampai kalau musim nggak diikutin ya. Iya, jangan sampai itu kan rezeki macan ya kata orang Mbak Kiki ya. Rezeki macan Iya, ya, rezeki jadi macan. harus diikuti. Nah, kalau misalnya nih mungkin ada teman-teman yang mau memulai usaha tapi masih agak takut-takut dan mikir-mikir, ada tipsnya nggak sih kalau dari Mbak Sri sendiri gimana nih? Kadang kan orang-orang mau mau cari duit tapi banyak gengsinya nih. Gimana nih kira-kira? Boleh dari Mbak Sri? Dari diri kita dulu ya Mbak ya. Harus terus termotivasi, semangat untuk berjualan secara online. Misalkan itu tadi ya Mbak, harus berani. Harus berani ya? Harus berani tampil meramaikan kuliner. Ya itu tadi, kita harus mencoba rasanya dulu, tampilan tadi yang pertama. Baik. Terus itu rasanya itu memang apa yang kita tawarkan sesuai. Jangan nanti apa yang kita tawarkan setelah mereka mencicipi rasanya beda. Seperti itu aja Mbak kalau menurut saya tipsnya. Ya. Jadi kalau jualan jangan sampai asal-asalan aja ya. Yang penting Mbak, gambarnya bagus. Kadang ambil gambar orang juga ya ada ya. Banyak ya. Banyak ya. Yang penting kita harus cari resep yang memang rasanya juga enak dan juga banyak peminatnya ya. Jadi jangan sampai kita masaknya hari ini resep A, besok resep B. Jangan sampai karena kita jangan kan kirologi ya. Harus tetap kan hari ini ya, jangan besok lah beda lagi rasanya, besok beda lagi. Itu tadi. Betul. Yang pertama rasa dulu yang kita tawarkan ke konsumen harus apa namanya ya? Harus pas ya, harus enak juga. Iya. Nah kalau Mbak Nidi gimana nih? Kalau untuk ada tips nggak sih untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk memulai usaha? Yang pertama ya tadi harus berani. Jadi harus percaya sama diri sendiri dulu. Jangan gengsi karena gengsi nggak menghasilkan. Nggak buat kenyang ya? Iya, nggak buat kenyang gengsi. Jadi emang harus rajin-rajin posting, terus harus ikut kalau kita bisnis kuliner harus ikut kursus Mbak. Karena karena kalau kita masak sesuai mood-moodian kita, kan kadang kita nih mood-moodian ya, lagi PMS, mood kita lagi nggak baik nih, nanti kita lupa dong pakai garamnya berapa banyak, takarannya. Nah, makanya kita kalau udah mau mulai bisnis kuliner itu harus ikutan kursus. Jangan kira-kira ya. Jangan pakai kirologi. Resep kirologi. Harus. Jangan pakai kirologi. Jadi ya. ada panduan kalau ada kita kursus. Oke. Berarti salah satu tipsnya ini kita harus benar-benar ikut kursus ya. Kursus sekarang sudah lumayan banyak juga ya. Banyak kan banyak. Tinggal menyesuaikan maunya jualan apa ya. Terus kalau yang masih ragu memulai nih gimana kira-kira nih? Saran. Dorongan dan juga tipsnya nih biar ayo nih mulai dulu karena kan kita UMKM ya. Yang tadi katanya nggak makan gengsi ya. Yaudah kalau misalkan gini, kalau teman-teman yang mau belajar jualan, baru mau mulai usaha jualan, misalkan tentukan produk dulu nih, udah ada produk yang mau kita jual ya. Misalkan kita ini masak sendiri ya, apa dulu nih yang
paling pengen dibikin, yang rasanya udah menurut kita sama yang lain juga udah dicicipin juga kan, rasanya yang enak yang mana. Terus juga kalau misalkan nggak sempet masak, bisa jadi reseller. Nah, dari reseller itu yang pertama sudah punya tempat kulakan ya, harus rajin posting. Jangan lupa sehari itu minimal 15 kali posting. Minimal ya teman-teman ya. Minimal ya, luar biasa 15 kali ya. 15 kali. Dan juga kita harus diperhatikan juga produknya sebelum memulai ya. Apalagi sekarang itu peluangnya memang sudah banyak Apalagi peluang online ini narasumber yang kita hadirkan ini memang semuanya dari online ya. Dari jualan berawal dari online. Jadi mungkin yang dulunya kita usahanya, kalau dulu kan usahanya harus punya tempat, harus punya alat makan yang banyak, meja yang banyak. Tapi sekarang kita bisa mulai dari rumah, melalui juga jualan online. Nah, ini juga bisa menjadi peluang usaha juga. Nah, kalau terakhir nih untuk Mbak Sri, kira-kira ada harapan ke depannya nggak? Ada juga pesan-pesan nih untuk teman-teman UMKM lainnya. Mungkin tadi katanya tantangannya salah satunya ini dari kompetitor nih. Katanya baru tahu ya seperti itu ya. Kira-kira gimana nih kalau dari Mbak Sri sendiri? Kalau saya, alhamdulillah ya, kalau Mbak Nindi tadi dari konsumen itu ya. Nah, itu tadi. Kalau untuk tantangan bakulan ya Mbak ya, kita harus terus semangat berjualan, mencari cuan. Terus semangat untuk meramaikan kuliner di Kota Palembang khususnya ya Mbak ya. Jangan pernah patah arang. Jadi walaupun produk kita dikritik, itu kritikannya sangat maksudnya kritikannya itu menjadi motivasi kita untuk lebih memperbaiki produk yang kita tawarkan ke konsumen, agar kita berbenah yang mana yang bisa lebih tampil menarik. Itu tadi dari packingnya ya Mbak ya, yang pasti itu tadi Mbak harus rasa. Benar kata Mbak Nindi, benar kata Mbak Nindi, kita harus ada ikut kursus. Jadi ada panduan kita dalam membuat produk. Jangan dari rasa, walaupun tampilannya sudah menarik, rasanya pun yang pasti harus enak. Oke, rasanya harus enak, jangan hanya tampilannya. Nah, kalau yang untuk kompetitor gimana nih harapannya? Atau harus bersaing dan sehat gitu gimana? Ya. Boleh Mbak Sri dulu nih, Mbak Sri dulu yang belum selesai nih. Kalau saya pakai istilah Mbak Nindi tadi, julid ya. Bisnisnya harus bersaing sehat, bersaing sehat, jangan julid. Jangan sampai mematahkan lah ya Mbak ya. Namanya kita manusia terus berusaha kan. Ya, kita memberikan yang terbaik untuk konsumen. Jadi sekiranya komennya itu berdampaknya negatif, jangan nggak usah. Lebih baik yang bisa berdampak positif. Jadi kita lebih ibaratnya terinspirasi dari komen-komen customer kita. Baik, kalau Mbak Nindi gimana nih pesan dan harapannya juga, apalagi yang teman-teman masih takut memulai bisnis dan juga strategi-strateginya tadi nih, boleh diulangi lagi nih Mbak. Harapan ya Mbak Kiki, kalau harapan itu untuk sesama bakulers ya, bakulan saling support jangan saling yang namanya kompetitor itu kan memang ada, cuman ya jangan terlalu vulgar ya. Karena kan suka nyindir-nyindir, jangan terlalu vulgar lah nyindir-nyindir. Karena sesama penjual, namanya rezeki itu kan udah tertakar, gak mungkin tertukar. Betul. Di pasar pun yang jualan cabai tuh banyak berjejer ya. Tapi emang rezekinya nggak akan kemana kalau udah rezeki kita. Jadi mulai mengupgrade diri semakin lebih baik, perbaiki kualitas produk, terus juga jaga hubungan silaturahmi ke customer.
Kalau aku itu yang paling aku jaga banget ya. Jadi aku Itu sudah punya nomor customer itu harus dipegang Iya. baik-baik. Betul. Betul, baik, Mbak. silaturahmi Mm-mm, ya juga iya. harus Silaturahmi dijaga dengan ya. customer, iya. Apalagi kalau untuk postingan dan juga berjualan online harus konsisten juga ya Iya, postingnya konsisten. ya. Postingannya harus konsisten, sehari harus, kalau Mbak Nindi sehari 15 kali 15 kali. nih harus diikuti juga, dan jadi salah satu strategi biar jualan kita juga makin berkembang ya, Iya. dan juga makin banyak dikenal. Luar Iya. biasa. Terima kasih tentunya kedua narasumber kita sudah membahas mengenai berjualan online ya. Ada dari Mbak Sri Mulyanti, ini pelaku UMKM dari Pempek Pak Eko, dan juga ada Mbak Nindi Risma, pelaku UMKM dari Jajan Enak Nindi Risma. Kalau mau order boleh ya langsung ke Facebooknya, atau nih apa nama Facebooknya nih kalau Mbak Sri? Kalau saya Sri Mulyanti. Oke, kalau Mbak Nindi? Saya Nindi Risma, ini teman-teman ya bisa lihat ada di IG. Nindi Risma ya di IG sama di Facebooknya ya, yang mau order ya. Ya ada ya di sini ya di IG Pempek Pak Eko Nindi Risma sama Nindi Risma. Di IG Iya. ada Pempek Pak Eko, di Oke. Facebook pakai nama saya Sri Mulyanti. Oke, baik. Boleh Karena- diorder. Diorder ya. Iya. Kita bantu UMKM kita tentunya. Ini Iya. pasti rasanya sudah sangat terjamin. Terima kasih banyak Mbak Sri dan juga Mbak Nindi sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, sudah memberikan informasi bagaimana nih tips yang baik untuk berjualan online dan juga suka duka dalam menjalankan usaha seperti apa. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin masih ragu untuk memulai usaha, ayo langsung dimulai. Tapi kita harus ingat tadi nih tips-tips yang sudah diberikan oleh narasumber kita. Dan pemirsa, demikian Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata, saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.